Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu Muktamarah dalam materi pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan daring keempat kelas 9 semester genap. Ya, baik anak-anak. Saya tegaskan lagi bahwa setelah daring pertemuan 4 ini nanti Ibu akan memberikan tugas seperti biasanya kerjakan di Google Form dan batas pengumpulan atau pengiriman pekerjaan 3 jam setelah tayang. Ya, baik anak-anak. Baiklah, kita awali pertemuan ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi mapel Bahasa Indonesia pertemuan daring keempat kelas 9. Siapkan bukumu. Ya. Ya, baik. Berikut bab 2. Menyusun cerita inspiratif. Halaman 32 anak-anak. Bab 2 menyusun cerita inspiratif halaman 32. Ya, baiklah. Ya, lanjut. A. Mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Mengidentifikasi identitas menyampaikan suatu analisis informasi ya. Suatu informasi, cerita atau narasi inspiratif yang bersifat inspirasi. Mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Mengenal cerita inspiratif. Teks inspiratif adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham. Ya, inspirasi dalam kamus atau makna berdasarkan kamus atau makna leksikal, inspirasi atau ilham. Ya. Saya ulang, teks inspiratif adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide, gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Ya, baik anak-anak, lanjut. Tujuan inspiratif adalah untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan yang diharapkan secara positif. Ya, baik, itu tujuan inspiratif. Berikut, teks cerita inspiratif merupakan salah satu jenis narasi. Ya, cerita itu artinya narasi. Dalam arti bahasa asingnya narasi, cerita inspiratif bersifat inspirasi. Nah, apa sih narasi itu? Narasi merupakan karangan cerita yang menyajikan kronologis atau urutan waktu dan peristiwa atau kejadian dengan tujuan menghibur pembaca. Nah, teks cerita inspiratif yaitu suatu teks atau karangan berisi inspirasi yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Ciri-cirinya apa saja teks inspiratif itu? Ya, ciri-ciri teks inspiratif antara lain
1. Berawal atau bermula atau diangkat dari kisah nyata, realistis dari dunia nyata. Kemudian yang kedua, mempunyai tema, yaitu dikembangkan dari sebuah tema. Jadi tidak beberapa tema tapi hanya satu tema, kemudian dikembangkan menjadi sebuah teks inspiratif. Ciri yang ketiga, adanya judul. Nah, judul ini sama dengan nama karangan anak-anak, seperti kita harus punya nama. Sebab kalau tidak punya nama, bagaimana cara memanggilnya? Nah, demikian juga dengan teks inspiratif harus punya nama. Namanya disebut judul. Nah, fungsi judul ini sebagai gambaran isi teks, memberikan gambaran pembaca terhadap isi teks. Yang keempat, alur, yaitu kronologis atau urutan waktu awal akhir cerita. Yang kelima, naratif, bersifat narasi atau cerita. Ya, bersifat narasi atau cerita. Kemudian yang keenam, ada tokoh atau pelakunya yang melakonkan. Yaitu ciri-ciri teks inspiratif anak-anak. 1. Berawal dari kisah nyata atau real atau realistis. Kemudian yang kedua, adanya tema, memiliki tema. Yang ketiga, judul, ada judul. 4. Terdapat alur. Yang kelima, naratif atau bersifat narasi atau cerita. Dan yang keenam, adanya tokoh atau pelaku. Nah, itu ciri-ciri teks inspiratif anak-anak. Lanjut. 2. Model cerita inspiratif, halaman 34. Kalian buka halaman 34. Model cerita inspiratif itu apa saja model-modelnya? A. Narasi informasi atau bersifat informatif. Narasi informatif bersifat informasi, memberitahukan. Contoh bacaan yang berjudul Perumusan Teks Proklamasi, bukumu halaman 35. Sudah menemukan anak-anak? Nah, narasi informatif bersifat atau untuk memberikan informasi atau pengetahuan. Contoh bacaan berjudul Perumusan Teks Proklamasi, halaman 35. Ya, baik. Yang B, narasi artistik atau keindahan atau estetika. Ya, bertujuan untuk menyampaikan pengalaman estetika. Contoh yaitu bacaan yang berjudul Pertarungan di Pagi Buta, halaman 35. Masih halaman 35 anak-anak. Ya, kemudian yang C yaitu narasi sugestif. Kisah dengan maksud terselubung, memberikan sugesti. Sugestif itu bersifat sugesti. Contoh bacaan halaman 36. Ya, model cerita inspiratif halaman 34 antara lain A. Narasi informatif. Contohnya bacaan yang berjudul Perumusan Teks Proklamasi halaman 35. B. Narasi artistik atau estetika. Contoh bacaan judul Pertarungan di Pagi Buta halaman 35 juga. C. Narasi sugestif. Kisah dengan maksud terselubung, memberikan sugestif. Contoh bacaan halaman 36. Ya, baik. Lanjut. Menyimpulkan informasi teks cerita inspiratif. Bagaimana cara menyimpulkan? Punya langkah-langkah menyimpulkan teks inspiratif sebagai berikut. A. Membaca secara keseluruhan isi teks. Jadi membacanya jangan hanya dicomot awalnya saja, tengahnya saja atau akhirnya saja, tapi harus keseluruhan isi teks.
Kemudian yang B, menentukan kalimat utama. Mengapa? Nah, kalau kalian memahami kalimat utama, berarti memahami isi setiap paragraf. Kalau memahami setiap isi paragraf, otomatis memahami keseluruhan isi teks. Kemudian yang C, barulah membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan tadi hasil dari membaca keseluruhan isi teks, kemudian menentukan kalimat utama. Kalimat utamanya dirangkai menjadi sebuah kalimat atau bisa jadi menjadi paragraf. Nah, paragraf yang mewakili setiap paragraf tadi digabung menjadilah sebuah kesimpulan. Ya, baik. Berikut menelaah cerita inspiratif. Menelaah, menganalisis, membeberkan, mengulas, memaparkan, menjelaskan cerita inspiratif. Yang pertama dari mengidentifikasi strukturnya atau struktur teks cerita inspiratif. Struktur atau susunan atau urutan. Apa saja? Yaitu A, bagian orientasi, yaitu bagian yang menjelaskan tentang waktem tokwet. Waktem tokwet itu apa? Waktu. Wak itu waktu, tem itu tempat, tok itu tokoh, wat watak. Orientasi itu bagian pengenalan waktu, tempat, tokoh, watak. Ya, waktem tokwet, watak, tempat, tokoh, dan waktu, tempat, tokoh, dan watak. Berikut B, komplikasi. Nah, komplikasi itu bagian MKPSPK. Apa itu? Yaitu menjelaskan, M itu menjelaskan, K kejadian, P itu penting, S itu sebab, nah P itu puncak atau pemicu, K konflik. MKPSPK menjelaskan kejadian penting, sebab, pemicu konflik. Jadi yang menyebabkan beberapa konflik yang menjadi cerita itu lebih puncak atau lebih mengundang perhatian. Berikut C, resolusi, yaitu konflik menurun. D, reorientasi, yaitu bagian penutup. Pen itu penutup, pesan moral. Bagian penutup itu berisi pesan moral atau hikmah cerita. Yaitu adalah identifikasi struktur teks cerita inspiratif. Baik, berikut kebahasaan teks cerita inspiratif. Baik anak-anak, kebahasaan cerita teks cerita inspiratif. Kalimat deskriptif, ekspresif, majas, kata keterangan, kata hubung, kata kejadian berurutan. Ini nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, baik. Khusus mulai dari bahasa kebahasaan kita bahas pertemuan berikutnya. Nah, jangan lupa anak-anak tugas mapel bahasa Indonesia kelas 9 sesi 4 ini dikumpulkan setelah 3 jam setelah tayang. Yaitu kerjakan soal uji kompetensi 2 halaman 48. Nomor soal 1 sampai 10. Kerjakan di Google Form seperti biasanya. Waktu mengerjakan 3 jam setelah tayang. Dan semoga sehat sukses selalu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.